Diperlihatkan masa kecil Heju saat pergi ke taman bermain bersama Hong Ina serta adiknya. Saat itu suasananya sangat menyenangkan karena mereka pergi bersama. Namun tiba-tiba mobil mereka ditabrak oleh sebuah truk. Hal itu membuat adiknya meninggal, serta Hong Ina menjadi tunarungu. Dan satu-satunya orang yang tidak terluka adalah Hong Heju, di mana akhirnya dia diminta oleh ibunya untuk tetap diam dan juga berpura-pura bisu. Setelah melakukan pencarian, akhirnya Baek Saon menemukan Heju yang sedang terbaring lemas. Dia pun buru-buru menghampiri Heju serta menggendongnya dan langsung membawanya ke rumah sakit. Saat di rumah sakit, Heju terlihat ketakutan. Begitu pula dengan Baek Saon. Dia terlihat sangat khawatir. Saat Baek Saon akan pergi, tiba-tiba Heju menahannya dan dia berbicara agar Baek Saon tidak pergi. Di sisi lain, ayah Baek Saon mendengar terjadi kecelakaan yang dialami oleh karyawan kantor kepresidenan. Sekretarisnya menyarankan agar memanfaatkan berita tersebut untuk menyerang lawan politiknya yang juga menjadi calon presiden. Sementara Heju akhirnya akan dilakukan pemeriksaan. Heju mulai berpikir, apakah Baek Saon sudah mengetahui penelepon 406 adalah dirinya. Dia pun mulai membayangkan bahwa Baek Saon sangatlah marah mengetahui identitas aslinya, serta mengusir dan juga menyuruh Heju untuk membayar denda yang telah disepakati. Tiba-tiba pun Heju tersadar. Sementara itu, Doji bertemu dengan Baek Saon dan mengatakan bahwa tidak ada kamera CCTV di tempat TKP. Dia juga memberikan ponsel Heju yang sudah diselidiki. Doji mengatakan bahwa ponsel itu bisa mengontrol komputer dan juga ponsel dari jarak jauh. Baek Saon meminta agar Doji melakukan penyelidikan lebih lanjut. Dia juga mengembalikan ponsel tersebut ke tas milik Heju. Tiba-tiba Heju telah kembali dari pemeriksaan. Baek Saon menjunjungnya dan juga membawa Heju ke tempat tidur. Dia juga mengatakan menyukai bunyi detak jantung dari Heju. Selain itu, Baek Saon juga mengatakan bahwa sebenarnya dia sudah tahu jika Heju bisa berbicara. Baek Saon kemudian menyinggung penelepon 406, di mana ternyata dia membantu menemukan Heju. Tetapi Baek Saon bingung apakah harus memenjarakannya atau memanfaatkannya. Hal itu membuat Heju semakin panik. Baek Saon kemudian memberikan ponsel baru untuk Heju. Setelah Baek Saon pergi, Heju buru-buru memeriksa ponsel 406 yang ternyata masih ada di dalam tasnya. Heju pun terlihat bingung apa yang harus dia lakukan selanjutnya terhadap ponsel tersebut. Di lain sisi, ibu Heju sedang memanjakan diri di tempat spa. Pelayan yang merawatnya mengatakan bahwa putrinya sedang datang. Dia mengira bahwa Hejulah yang sedang melakukan perawatan. Sambil mendekatinya, ibu Heju terlihat memaki dirinya. Setelah membuka masker, ternyata dia adalah Hong Ina. Baek Uyung menggelar konferensi pers dan menuduh kecelakaan yang dialami Baek Saon adalah hal yang dilakukan oleh lawan politiknya. Namun Yeonjun mengatakan bukan Saonlah korbannya. Akibat hal tersebut, kantor juru bicara kepresidenan mendapat banyak sekali telepon yang masuk. Hal itu tentu saja mengganggu mereka. Baek Saon pun mencabut saluran telepon itu dan juga meminta mereka untuk menunda informasi yang akan diberikan. Dia juga meminta agar merahasiakan informasi tentang Heju. Pak Kang terlihat khawatir dengan Heju, tetapi Baek Saon mengatakan bahwa Heju baik-baik saja. Sementara itu, ibu Heju dan juga Hong Ina akhirnya bertemu. Saat ini Hong Ina bisa mendengar semuanya. Dia juga mengatakan agar ibu Heju tidak perlu khawatir karena dia tidak akan merebut Baek Saon. Hong Ina juga menuduh bahwa ibu Heju yang mengirim informasi tentang Baek Saon sehari sebelum pernikahannya. Mendengar hal itu, ibu Heju tidak tahu apa yang dimaksud oleh Hong Ina. Tetapi Hong Ina kembali karena dia ingin membantu Heju. Namun ibu Heju menganggap bahwa Hong Ina tidak mengetahui apa-apa. Hal itu membuat Hong Ina semakin penasaran. Baek Uyun sangat senang tentang berita yang dia buat. Tiba-tiba Baek Saon datang menemuinya karena dia sangat kesal dengan ayahnya.
yang memanfaatkan berita tersebut. Baek Saon meminta agar dia tidak ikut campur dengan urusannya. Kemudian Baek Uyung murka dan mengatakan bahwa apa yang didapat Baek Saon dulu berkat dirinya, termasuk nama yang Baek Saon sandang saat ini. Namun Baek Saon mengatakan bahwa bukan dialah yang meminta. Baek Saon sudah muak dengan semuanya. Dia pun kembali memperingatkan ayahnya untuk tidak ikut campur. Baek Uyung mulai teringat, ternyata korban dari kecelakaan tersebut adalah seorang juru bahasa isyarat. Dia baru mengetahui jika Heju bekerja di kantor kepresidenan. Sementara itu, Yuri dan juga Ji Sang-woo juga belum mengetahui bahwa Hejulah yang menjadi korban dari kecelakaan karyawan kantor kepresidenan. Mereka pun masih mencari tahu identitas dari pemilik villa kosong yang bernama Jong Ji-soo. Ji Sang-woo juga mengatakan bahwa sangat sulit mencari informasi tentang Jong Ji-soo. Yuri kemudian menyarankan agar Ji Sang-woo bertanya kepada teman-teman di panti asuhan. Namun Ji Sang-woo berusaha mengingat cincin yang dipakai seorang pria yang terdapat lukisan di dalam villa itu. Di sisi lain, Heju tiba-tiba menerima pesan dari Baek Saon yang bertanya apakah dia ingin memakan sesuatu. Heju kemudian menginginkan tteokbokki, tetapi Baek Saon melarangnya karena tteokbokki adalah makanan pedas. Kemudian dia meminta sesuatu yang manis. Baek Saon pun langsung pergi ke rumah sakit karena Heju bertanya kapan dia sampai. Selang beberapa saat, Baek Saon pun datang dengan membawakan baju-baju untuk Heju dan juga membawakan anggur karena Heju meminta sesuatu yang manis. Selain itu, Baek Saon juga berencana untuk menginap di rumah sakit. Mendengar hal itu, Heju sangat terkejut. Dia pun sangat panik dengan apa yang akan terjadi. Kemudian, Baek Saon membawa Heju ke kamar mandi dan juga mencuci rambutnya. Dia melakukannya dengan sangat hati-hati. Selain itu, Baek Saon juga terlihat merawat Heju dengan mengeringkan rambutnya. Dia mengatakan sangat menyesal karena baru kali ini melakukan sesuatu untuk Heju. Setelah melihat lukanya, Baek Saon akhirnya menyuruh Heju untuk berbaring dan juga beristirahat. Setelah itu, Baek Saon terlihat mengambil bajunya dan pergi ke kamar mandi. Heju merasa ada sesuatu yang aneh ke dirinya. Setelah Baek Saon selesai mandi, dia pun pura-pura tertidur. Tiba-tiba Baek Saon mendekatinya. Heju mengira bahwa Baek Saon akan menciumnya, tetapi ternyata dia mengambil remote di tempat tidur. Ji Sang-woo kemudian mengunggah sebuah cincin yang dia ingat dari seorang pria yang ada di dalam villa. Heju terlihat mencari Saon dan juga menghubunginya, tetapi Baek Saon mengatakan bahwa dia sedang menunggu telepon dari seseorang. Tiba-tiba 406 menghubungi Saon. Saon pun kemudian mengatakan bahwa dia sudah tahu identitas dari 406. Dia menggoda bahwa penelepon itu adalah seorang wanita yang berusia 20 tahun. Hal itu membuat Heju sangat kesal karena Baek Saon sudah memiliki istri, tetapi berani menggoda wanita lain. Namun Heju tidak sadar bahwa itu adalah dirinya. Tetapi akhirnya Baek Saon mengatakan rencananya ingin bekerja sama dengan 406. Dia ingin mengungkap pelaku yang mendorong Heju dan meminta 406 untuk menceritakan apa yang dia tahu. Keesokan harinya, Baek Saon akhirnya memberikan informasi tentang si pelaku. Yuri memberitakan berita tersebut dalam pernyataannya. Saon membantah bahwa itu adalah ulah dari lawan politik ayahnya. Dia mengatakan sudah mendapat ancaman sejak 2 minggu yang lalu. Sketsa dari pelaku pun akhirnya disebar. Ternyata Hejulah yang memberikan ciri-ciri dari si pelaku. Baek Saon akhirnya melaporkan kejadian itu ke kantor polisi. Dia menduga bahwa si pelaku adalah orang yang sangat dekat karena mengetahui informasi yang hanya diketahui oleh keluarganya. Sang-woo melihat berita itu dan sepertinya mengetahui sesuatu, di mana seorang pria penjaga toko pemancingan terlihat sangat mencurigakan. Baek Uyun sangatlah kesal dengan pernyataan yang diberikan oleh Baek Saon, tetapi Baek Saon mengatakan bahwa si pelaku tahu jika Heju adalah istrinya, menduga bahwa orang terdekatlah yang melakukannya. Karena informasi tersebut hanya diketahui oleh keluarga Baek Uyung. Kemudian Baek Uyung menuduh bahwa Hong Il Kyung yang mungkin melakukannya. Sementara itu, si penculik sangat tak kesal karena sketsa
raut wajahnya sudah diketahui. Dia menghubungi Master dan mengatakan kemarahannya karena dia mendorong Heng Hae-ju bukan Baek Saon. Tetapi Master mengatakan bahwa dia ingin memberi pelajaran kepada Baek Saon. Bagaimanakah rasanya kehilangan seseorang yang dia sayangi. Di lain sisi, Hong Il-kyung terlihat kecewa karena Baek Saon tidak memberitahunya dan dia juga mulai curiga kenapa Baek Saon membuat semua perhatian tertuju kepadanya. Sementara itu, Hae-ju terlihat sangat menyesal atas berita-berita yang menyebar tentang Baek Saon. Namun tiba-tiba dia menerima telepon asing yang tidak diketahui. Ternyata itu adalah si penculik yang mengancamnya. Di saat bersamaan dia mendengar suara pintu yang terbuka. Hae-ju buru-buru berlari dan juga mengunci pintu kamar rumah sakitnya. Ternyata itu adalah Baek Saon. Hae-ju pun buru-buru memeluk Baek Saon dan ketakutan. Baek Saon pun berusaha untuk menenangkan Hae-ju. Ketika Baek Saon akan pergi, Hae-ju menahannya karena dia masih ketakutan. Baek Saon kemudian memutuskan untuk tidur di samping Hae-ju dan juga menemaninya. Saat Baek Saon tertidur pulas, tiba-tiba Hae-ju terbangun. Dia kemudian mengambil ponsel 406 dan juga keluar. Ternyata dia ingin menelepon Baek Saon menggunakan ponsel tersebut dan berencana mengakui semuanya. Hae-ju bertanya kepada Baek Saon kenapa dia tidak menangkapnya. Akhirnya dia pun akan pergi menemui Baek Saon untuk mengakui semuanya. Saat kembali ke kamar rumah sakit, ternyata Hae-ju mendapati bahwa Baek Saon sudah tidak ada di dalam ruangan itu. Dia kembali menelepon Baek Saon. Ternyata Hae-ju disuruh untuk pergi ke taman hiburan. Saat di sana, Baek Saon meminta dia untuk menaiki komedi putar. Ketika menaiki wahana tersebut, Hae-ju teringat dengan masa kecilnya saat bermain dengan Hong Ina. Selanjutnya, Baek Saon meminta Hae-ju untuk membeli es krim. Saat memakan es krim tersebut, Hae-ju kembali teringat dengan masa kecilnya. Tiba-tiba Baek Saon menyuruh Hae-ju untuk pergi ke Namsan Tower. Sesampainya di sana, Hae-ju kembali menelepon Baek Saon dan mengatakan mungkin Baek Saon lebih merasa baik jika tidak bertemu dengannya. Dari arah belakang tiba-tiba Baek Saon muncul. Ternyata Baek Saon mengatakan sudah mengetahui semuanya, serta mengatakan berterima kasih atas kerjasamanya selama ini. Baek Saon pun mengakui perasaannya. Kemudian dia pun mencium Hae-ju. Mereka berdua akhirnya bisa mengetahui perasaan mereka masing-masing. Dan inilah momen ciuman pertama mereka setelah 3 tahun pernikahannya.